ini ceritanya lagi pada ngapain ini? Orang pada libur, pada masanya kuliah daring, ngapain ke kampus gitu loh? Kita itu nganu Pak, aslinya Pak, kita itu gabut merasakan suasana COVID ini. Sebagai kita kan juga dari Himarmika ya Pak, mau ngelanjutin bikin karya lomba video Pak untuk perlombaan. Oh, bikin lomba. Kalau pribadi sih lebih apa ya Pak, kayak kangen aja Pak. Pas kalau di kos kuliah biasa itu kan suasana nggak akan beda. Kalau misalnya ke kampus ada kerjaan itu ya rindu, melepas rindu gitu. Oh, oke, jadi emang enaknya apa dan nggak enaknya apa sih memang kuliah daring itu? Sampai kalian bosen terus rindu pengen ke sini gitu loh. Banyak dong Pak, banyak. Kalau dari enaknya dulu, dari kalau enaknya ya Pak, ya, kalau enaknya enaknya apa? itu misalkan ini apa, kalau kuliah tuh bener-bener nggak bisa bolos, coba. Saya tuh kalau misalkan teman saya dan saya itu kalau misalkan ketinggalan, misalkan ketiduran, itu kadang udah dimerahin gitu Pak sama dosen itu absennya. Emang kalau kuliah daring bisa bolos ya? Ya bolosnya gini loh Pak. Titip absen bisa Pak. Titip absen. Ya bisa itu. Jadi bolosnya gimana aja bolosnya ini? Kalau misalkan lagi Zoom meeting Kan mungkin bolos itu ini loh Pak, kan ya, cuma aktif fotonya doang ya, baca Ya. fotonya terus kalian pergi kemana gitu ya? Iya. Iya. Jadi misalkan jam 8 Ya. tuh jam paling malas loh buat ngapa-ngapain. Jadi kita datang bentar join apa sih? Join meeting lah, apa segala macam. Ya. Ngidupin kamera, pergi mandi atau ngapain bisa tuh Pak. Itu bolos juga. Berarti si dosen ngomong nih, Iya. Bodo amat. Bodoh, Yang lepasin penting aja. kewajiban kita kerjaan tugas udah kumpul selesai gitu aja. oh gitu ya. Terus apa lagi nih? Kalau enaknya, kalian kan enak tuh tadi bolos ya, bisa bolos dikit-dikit itu ya. Terus? Nah ini lanjutannya dari yang Iya. tadi Pak. Misalkan kebanyakan juga anak kos itu kalau makan jarang untuk masak, masih ke burjo. Nah enaknya kalau gedaring ini kita tinggal bawa HP, Iya. Zoom, kan? Pesen kopi, Oh, pesen makanan, sambil uraan di burjo. iya tuh. Ya jadi Apalagi ada wifi-nya. fleksibel ya kalau gitu ya. Fleksibel toh. Apalagi nih enaknya nih? Apa ya, Udah. Pak? Mungkin apa ya, Pak? Bingung saya Nggak juga. perlu mandi juga sih Pak. Nah, itu. Males, soalnya Tapi- dingin kalau pagi banget. Enaknya tadi bolos sama fleksibel ya, bisa kemana-mana Ya. kuliah sambil santai ya, sambil Ya. lalu ya. Nanti enaknya apa nih kok sampai kangen-kangenan ke sini nih sekarang? Ayo. Ya gimana Pak, kita kan juga sebagai manusia pernah punya kenangan ya Pak. Kenangan sama teman-teman, kadang kita ngibahin bareng dosen gitu, kadang kita triwis di belakang, main-main, uraan dan sebagainya, itu merupakan memori sendiri Pak. Sumpah Pak, selama daring kita kekurangan memori itu Pak, kesan seperti itu. Jadi nggak bisa berinteraksi ya. Wah, daring ya. sulit. sebenarnya kalau dibilang kangen kampus enggak Pak. Kangen teman. Kangen kumpulnya Pak, sumpah. Kangen kumpul. Enggak ada. Sama kangen uang saku Pak, Oh, uang sakunya enggak itu. ada sama sekali. Biasanya kalau Ada. teman-teman saya itu kalau curhat itu, aduh Pak, buat daftar seminar aja, aduh nggak ada uang saku, nggak dikasih gitu. Saatnya tuh Pak. Lah tadi kumpul-kumpul kan bisa lewat chatting. Enggak menarik ketemu langsung Pak. Kalau ketemu langsung kan bisa saling tangan gini, saling gimana gitu. Iya. Enggak tahu ekspresinya secara eksplisit gitu. Tapi nggak takut sama corona. Ayo. Masalah Ayo. takut Nah, ini- atau enggak itu gimana ya Pak, namanya sudah punya feel tersendiri loh Pak. Selama mematuhi protokol, ya Aman-aman aja. Kami juga pengalaman, ya kena tegur, jadi kami tahu soal kekhawatiran orang lain tentang corona, jadi ya kami mematuhi protokol. Gitu. Tapi kalian ya tetap waspada dong sama Iya, corona ya. iya. Nah tadi nggak bisa kumpul sama temen ya. Terus apalagi nih tidak enaknya ini kalau selama uang saku ya tadi ya Uang nggak dapat saku, uang ya. saku. Apa lagi? Kuotanya boros Pak. Pak. Kuotanya boros. Boros. Iya, soalnya biasanya kalau ketemu langsung kan nggak pakai kuota loh Pak. Misal saya tuh
beli kuota 31 giga ya Pak sebulannya. Itu 2 minggu udah habis Pak gara-gara Zoom. Itu doang Pak. Jadi kita mau launching aplikasi apapun jadi terkendala harus Zoom dulu yang diprioritaskan Pak. Sayang Pak. Terus juga kadang dosen tuh nggak pakai kemanusiaan Pak ngasih tugas Pak. Bayangin Bapak cuman ngasih materi, tiba-tiba tugasnya tugas pakai aplikasi itu Pak. Kadang Kita nggak durasi pernah nyentuh loh Pak. durasi waktunya itu sak penak Pak. Nyentuh. Tugas baru dikasih 1 jam, setengah jam kemudian harus kumpul, kalau enggak sudah ditutup, enggak diterima. Wah ya, kalau kita mah enak di Jogja bisa sinyalnya bisa dikondisional, di luar Jogja Iya. mana tahu. Teman saya sampai cerita Pak, dia harus pergi dulu berapa kilometer Gimana? baru dapet Oh, memang sinyal. temennya di mana? Kebumen. Kebumen, masa Kebumen. Nyebut Masa Kebumen daerah. ada sinyal ya. Kebumen. Apalagi yang di pelosok-pelosok Pak harus turun gunung, lewati lembah kayak Ninja Hattori itu. Sumpah. Mancik wit. Kira-kira apa lagi nih yang tidak enak dari kuliah daring ini? Ayo Hat, pengalaman kita banyak Hat. Aku kan ini apa ya, mungkin kepikiran ini Pak. Apa ya, jadi kalau misalkan daring di rumah itu kadang keganggu sama orang rumah tuh Pak. Aku kan tapi memang di kos ya, cuman aku juga pasti ngerasain di mana kita lagi sibuk ngerjain, tiba-tiba orang tua datang nyuruh-nyuruh gitu, Pak. Pak, kadangnya orang tua tuh nggak tahu kalau kita tuh baru kuliah gitu Pak. Dadak, Rom ambilin jemuran, Rom setrika. Wah, ayo edan kok ekonomi baru Itu, Pak. serius. Katanya bilangnya laptop terus. Kerjaan rumah nggak pernah beres. Loh iki aku lagi ngerjain kuliah Ngono lho Pak. Jadi karena kuliahnya panjang ya, Iya. terus kalian juga tiap hari kok di depan laptop ya. Iya. Orang tua nggak tahu kalau Pak. itu lagi beneran kuliah ya. Karena Dikira main nonton film iya, Pak. karena emang stigma negatif anak megang gadget ya udah. Ya udah. Gadget ntar sakit. Kayak Padahal ansos ini- gitu Pak. Pak. Nggak peduli lingkungan padahal kita baru peduli masa Iya. depan. Tapi kan lagi masa pandemi. Iya, Karena iya kan. Ya namanya orang tua. Orang tua Pak. Oh, semuanya jadi belum tentu ngerti ya Belum kondisi tahu. itu ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Mungkin cerita-cerita konyol gitu selama pandemi gitu ya. Gara-gara pandemi apa gitu jadinya? Katanya temenmu banyak yang putus gara-gara nggak pernah ketemu Hat. Ceritakan Hat. Itu parah banget Pak. Pokoknya Gimana, saya itu gimana? menganggap corona ini sebagai orang ketiga. Corona itu kan. Lah kok Hah? bisa? Emang Bener. ceritanya gimana? Jadi gimana ya Pak? Orang itu mikir gini tuh Pak. Kan orang pacaran tuh pasti seminggu sekali pasti ya jalan atau ketemu kan. Jadi semenjak corona kan banyak orang yang pulang kampung, banyak orang yang balik lagi ke rumahnya. Terus ya beda tuh kalau misalkan chattingan di kos dengan di rumah gitu. Kadang kan kalau di kos bebas Pak mau ngapain, mau teleponan, mau video call, mau chattingan kan bebas. Kalau di rumah itu ya pasti ada aja gitu yang buat ngalangin. Misalkan saya tuh nggak bisa video call, ada ibu saya, ntar dibuka. Kan jadi Jadi ada yang masih kucing-kucingan ya. jadi video call kalau di rumah pasti nggak nyaman loh Pak, nggak bisa. Mau miso ntar ketahuan lagi sama ibu. Nggak bisa los gitu loh Pak. Biasanya kan, komunikasinya. apalagi kalau orang pacaran udah berapa tahun itu ngomongan udah Kayak suami istri Pak. udah kasar, udah bahasnya udah berat banget. Sampai nggak kuat Pak dengarnya kita. 18 plus lah. Ya kan, jadi kayak gitu intensitas pertemuan terus percakapan yang biasanya ngobrol-ngobrol gitu kurang tuh Pak. Gara-gara corona. Gara-gara corona. Sama nganu Pak. Apa lagi? Ini kita tuh konyol itu bisa dilihat dari corona ini hubungan temen Pak. Mm-mm. Selama corona ini bisa menjelaskan karakter teman itu seperti apa? Apakah itu teman sejati atau apakah itu hanya teman yang punya maunya aja sama kita itu bisa kelihatan Pak. Kayak gimana nih cara ngelihatnya nih? Gini Pak, kalau teman sejati itu pasti kita dicat terus, entah itu tugas, entah itu
sudah makan belum, sudah apa belum, ditanyain terus. Lah masa Hadi tanyain kamu sudah makan belum? Maksudnya anu Pak, maksudnya teman-teman yang cewek gitu Pak, biasanya teman-teman yang nggak akrab kita sering nanya kita biasanya cuma tugas. Gitu Pak. Ram, tugasmu udah selesai belum? Dah gitu, kalau udah dia dapat tugasnya, dah pergi. Kadang nggak terima kasih juga. Iya. Sih, berarti tugas itu sebenarnya yang ngerjain siapa itu? Nah coba ini gimana ini tugasnya ini? Ayo. Ya itu lah Pak. Itu Pak. Namanya bukan kalau nulis itu nggak bisa diduplikat Pak. Kalau ngetik kan ya kita nggak tahu. Kadang kan ngumpul di tempat tiba-tiba ada yang sama gitu. Soalnya pernah kejadian ada yang ngumpul tugas di apa ya? E-learning. Nggak ganti nama Pak. Namanya kopian. Itu konyol itu Pak. Konyol Sumpah, Pak, langsung sekali. di screenshot langsung dikirim ke grup. Jadi yang kena itu bisa dua Pak. Bisa dikira kita nyontek, bisa dikira memang kita ngasih jawaban Pak. Ya itu sulit toh Pak. Dosen juga menilainya juga sulit. Yang benar tuh yang mana gitu loh Pak. Iya. Jadi kita rugi semua aslinya Pak. Dapat nol semua. Iya. Nah kalau kerjaan kelompok itu gimana itu? Gak usah ditanya Pak. Namanya kerja kelompok. Namanya Yang kerja satu, yang lainnya kelompok Pak. Wow. Gitu loh Pak. Prinsipnya kerja kelompok daring itu gini loh Pak. Ya kamu kerja, saya ikut kelompok gitu Pak. Numpang nama, numpang jeneng. Semuanya rata-rata gitu. Aduh, bukan ini lagi, bukan apa? Udah rahasia umum Pak Rahasia itu umum, Pak. Pak. Di semua universitas mungkin sama. Udah ini Pak. Saya Nah, tuh kan- sudah hafal juga. Kan kalian kan pakai Google Doc ya, misalkan Google Doc kan ngerjain bareng-bareng kan Iya. kelihatan gitu loh. Iya, tapi kan kita ngasih ke dosennya nggak bentuk Google Docs Pak. Word biasa. Jadi tahunya dosen, wah ini ngerjainnya nganu nih kompak banget ini. Padahal enggak. cuma satu. Yang typing cuma satu. Yang lainnya, iya saya Ya setuju. setuju gitu aja. Apaan setuju? Kalau cuma modal ngomong setuju kita mah bisa. Nah biar enak nih kalau selama daring ini kira-kira enaknya pembelajarannya gimana coba menurut kalian? Apa ya? Oh ini Pak, kalau kelompok ditanyain salah satu Pak. Iya Pak, untuk bukti dia itu Bukti, ngerjain atau ngerjain enggak apa gitu loh Pak. enggak. Misal interview acara Video call. ngerjain bab berapa nanti ditanyain seputar bab itu. Kalau memang dia benar ngerjain pasti bisa jawab Pak. Iya Pak. Kalau enggak cuma lah. Apa ya Pak? Kan WA itu bisa 8 orang toh Pak. Iya. Ya iya pakai WA aja Ya, kalau harus, sih. Pak. Oh, ribet kan. Pakai WA juga bisa. Lagi pula WA juga video call-nya enggak banyak. Enggak banyak, enggak sebanyak itu. Bahkan kalau misalnya WA itu lebih dari 2 jam aja cuma 100 MB toh Pak. Terus semuanya punya Pak. Mustahil orang nggak punya WA. Nyatanya banyak story WA. Ya. WA. Aduh, miso semua Miso-miso, apa? Pak. Nah kalau pakai yang ini e-learning kampus, E-learning itu nggak jamin ya. Pak, ribet banget sumpah Pak. Saya tuh kan ini apa namanya? Saya tuh e-learning HP. Jadi memang apa ya, kalau di HP dengan yang di laptop itu beda banget fiturnya Pak. nggak kompatibel Pak di HP. Apa ya, Berantakan kalau gitu Pak. berantakan bener. Jadi saya tuh kalau mau scroll aja sulit banget dan panjang banget, apalagi kalau misalkan disuruh ngumpul panjang. Jadi saya harus scroll dulu, punya saya tadi udah dikumpul atau belum gitu. Meriksanya tuh lama banget Pak. oh jadi ya basicnya harusnya sesuaikan dengan di Iya, Iya. HP ya. Mobile, komputer Pak. Ada 2 versi harus.